yang jadi biji matamu, Tuhan. Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan. Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa, Tuhan. Jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan, Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa, Tuhan. Jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidup. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah kasih-Mu. Pulihkan Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi melalui pelayanan yang sangat memberkati, pelayanan yang luar biasa, Grow Session. Tempat di mana kita bisa bertumbuh dalam iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tiba saatnya kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Allah.
Setelah kita menikmati setiap pujian penyembahan yang dinaikkan di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus melalui setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dan saatnya saya mau membagi berkat kebenaran firman Allah bagi semua saudara-saudariku dimanapun engkau berada. Saya membaca Alkitab di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10. Firman Allah berbunyi, karena Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya, haleluya. Sebuah ayat yang indah, ayat yang luar biasa untuk kita pada saat ini. Karena ayat ini berasal dari kitab Ayub. Dan kita tahu bersama bagaimana pengalaman seorang Ayub ketika dia ada di muka bumi ini. Ketika Tuhan izinkan begitu banyak persoalan dalam kehidupannya, ada begitu banyak masalah dalam kehidupannya. Tuhan izinkan ia kehilangan anak-anaknya. Tuhan izinkan dia habis harta kekayaannya, semuanya ditelan lenyap. Tuhan izinkan dia mengalami sebuah penyakit bara yang sangat parah, sehingga dia sangat gatal, sehingga untuk menggarok tubuhnya memakai beling. Dan Tuhan izinkan juga bagaimana istrinya menghina dia, mengejek dia. Atau dengan kata lain, saudaraku, saya mau berkata, Ayub adalah seorang pribadi. Ketika dia ada di dunia ini, ketika dia hidup di dunia ini, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan, intimidasi, aniaya yang harus dialami ketika dia hidup. Tapi dengan luar biasa, dia berkata, firman Allah berkata, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kita tahu bersama, emas adalah sebuah logam mulia yang tinggi mutunya. Itulah emas. Dia sangat berharga, dia sangat bernilai. Itulah emas. Suka dipakai sebagai perhiasan. Dan emas hari-hari ini kita akui adalah bagian dari lambang kekayaan. Kekayaan seseorang bisa ditentukan atau bisa diukur ketika dia memakai di tubuhnya perhiasan yang namanya emas. Perhiasan yang indah, perhiasan yang mengkilap, perhiasan yang mahal. Itulah dia emas. Firman Allah berkata, Ayub berkata, seandainya Ia menguji aku. Tuhan menguji Ayub, Tuhan menguji kita. Firman Allah dinyatakan bahwa kita akan timbul seperti emas. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Tuhan adalah pembentuk hidup kita. Dan melalui kesempatan saat ini, melalui tema kita Grow Session saat ini, kita mengambil tema gold quality, kualitas emas. Kualitas emas yang murni, yang indah, yang mengkilap, yang mahal, yang tinggi nilainya, yang tinggi mutunya. Kita bisa ibaratkan pada saat ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebagai pembentuk hidup kita. Kalau Dia pembentuk hidup kita, maka kita bisa katakan, kita bisa kiaskan bahwa Tuhan adalah seorang pandai emas dalam hidup kita. Seorang pandai emas, dia akan melebur emas itu. Dia akan membentuk emas itu menjadi emas yang terbaik, emas yang bermutu, emas yang sangat bernilai. Kalau saya membaca di dalam surat 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20,
Firman Allah berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, dalam hal ini emas, dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir, untuk maksud yang kurang mulia. Jadi saudaraku, saya percaya melalui kebenaran firman Allah ini, bahwa Tuhan punya maksud yang mulia dalam hidup kita. Ketika Yesaya berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan, bahwa engkau mulia di mata Tuhan, dan Tuhan punya maksud yang mulia dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dalam setiap pribadi kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Dia punya maksud yang mulia. Dia punya tujuan yang indah. Kita berharga di mata Tuhan. Kita bernilai di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kita adalah hidup yang bermutu. Hidup kita adalah hidup yang berkualitas. Tuhan mau hidup kita bermutu. Tuhan mau hidup kita berkualitas. Saudaraku, yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama, hidup ini adalah pilihan, dan hidup ini juga adalah ujian. Kalau saya membaca di dalam surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Pekerjaan setiap orang, sekali lagi saya tekankan, akan diuji oleh api itu. Tadi firman Allah berkata, Ayub berkata, Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku, Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Kehidupan orang Kristen, kualitas kekristenan seseorang bagaikan emas yang sedang diuji di dalam perapian yang menyala-nyala. Saya pernah melihat bagaimana seseorang sedang membentuk emas, sedang melebur emas, dan membuat emas itu menjadi emas yang berkualitas. Emas itu harus dibakar dalam perapian yang menyala-nyala, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari depan, dari belakang, dan terus dibakar untuk memperoleh emas yang bermutu, untuk memperoleh emas yang berkualitas, untuk memperoleh emas yang mahal harganya, yang bernilai harganya. Saya teringat saudara, dalam kitab Daniel, dan mari saya mau ngajak kita untuk membaca apa yang terjadi di kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Allah berkata, Daniel 3 ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Raja Babel pada saat itu, Nebukadnezar, mendirikan sebuah patung. Sebagai seorang raja dengan otoritas mutlak,
dengan otoritas penuh dia mendirikan sebuah patung. Dan kemudian di ayat yang ke-6 firman Allah berkata, masih di Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-6, firman Allah berkata, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seluruh orang yang ada dalam otoritas Raja Nebukadnezar, yang ada dalam otoritas Raja Babel pada saat itu, mereka harus sujud menyembah pada patung yang dibuat oleh Raja Babel Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ternyata saudaraku, ada 3 orang Ibrani, ada 3 orang yang takut kepada Tuhan. Kalau saya membaca di ayat yang ke-12 di pasal yang ketiga ini, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Firman Allah berkata, mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan saudaraku, saya percaya kita semua tahu cerita ini bersama. Bagaimana marahnya Raja Nebukadnezar, bagaimana kesalnya Raja Nebukadnezar, sehingga firman Allah berkata, Raja memerintahkan untuk melempar ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dalam perapian yang menyala-nyala. Dan bahkan saking marahnya raja, saking kesalnya raja, karena ada 3 orang yang tidak tunduk pada perintah Raja Nebukadnezar, perapian yang menyala-nyala itu dipanaskan sampai 7 kali lipat dari biasanya. Bagaimana panasnya, bagaimana beratnya ujian yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Karena mereka taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka setia kepada Tuhan. Karena apa? Mereka mau hidup sesuai dengan firman Allah. Untuk hidup sesuai dengan firman Allah, untuk taat dan setia kepada Tuhan. Saya tahu saudaraku, ada begitu banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ada begitu banyak ujian yang harus kita lewati. Tapi ayat mas kita pada saat ini berkata, Yesus tahu jalan hidupku. Yesus tahu jalan hidup saudara-saudariku. Seandainya ia menguji aku, ujian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu adalah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adalah mereka harus tunduk pada perintah Raja Nebukadnezar. Dan kita di hari-hari ini, ada begitu banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi. Bisa ujian itu dari keluarga kita, bisa ujian itu dari sakit penyakit yang kita alami yang tidak sembuh-sembuh. Bisa ujian itu dalam bentuk ujian iman kita. Apalagi di hari-hari ini, dengan hadirnya pandemi global, penyakit sampar yang terus menular. Dan ini adalah bagian-bagian dari ujian-ujian iman, bagian-bagian dari ujian-ujian kehidupan kita. Dan saya percaya saudara-saudariku, melalui cerita di Daniel ini, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia diuji, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi justru saya mau berkata, di perapian yang menyala-nyala itulah mereka timbul seperti emas, gold quality.
emas yang berkualitas di hadapan Tuhan. Daniel pasal yang ketiga, ayat 24 dan 25. Daniel pasal yang ketiga, ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Haleluya, haleluya. Ayat ini adalah ayat kekuatan. Ayat ini adalah ayat kemenangan iman dalam hidup kita. Meskipun kita diuji dalam perapian yang menyala-nyala, meskipun dalam hidup ini kita seperti dibakar, kanan dibakar, kiri dibakar, depan dibakar, belakang dibakar, bahkan kita ada dalam lautan api ujian kehidupan ini. Tapi firman Allah berkata, saya mau berkata pada saat ini, bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa kita umat-umat Tuhan, bahwa kita para pengikut Kristus, kita tidak bisa dikalahkan, kita tidak bisa diruntuhkan oleh dapur api yang menyala-nyala. Kita tidak bisa dikalahkan oleh perapian yang menyala-nyala dalam banyak masalah kehidupan ini. Raja Nebukadnezar kaget. Raja Nebukadnezar takjub. Dia berkata kepada menterinya, bukankah ada 3 orang yang telah kita campakkan, yang kita lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Tapi raja berkata, dia melihat ada 4 orang. Dan firman Allah berkata, raja berkata, orang yang keempat seperti anak dewa. Haleluya. Karena mereka pada saat itu Nebukadnezar belum percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi dia melihat orang yang keempat yang ada di perapian yang menyala-nyala seperti anak dewa. Saya percaya itulah dia pribadi Yesus Kristus. Itulah dia kehadiran Tuhan. Sehingga saya mau berkata, mari saudara-saudariku, dalam perapian yang menyala-nyala, dalam masalah kehidupan yang menyala-nyala, dalam problema kehidupan yang menyala-nyala, saya percaya di dalam masalahmu yang bagaikan perapian yang menyala-nyala itu, justru disitulah kita mampu menarik, kita mampu menghadirkan kuasa Tuhan dalam perapian yang menyala-nyala. Justru ketika engkau ada dalam persoalan, justru ketika engkau ada dalam masalah, engkau harus bisa, engkau harus mampu, kita harus dapat menghadirkan pribadi Tuhan ada dalam masalah kita untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego dalam perapian yang menyala-nyala, dia mampu menghadirkan pribadi Tuhan. Dia mampu menghadirkan kuasa Tuhan. Dia mampu menarik hadirat ilahi, kehadiran pribadi Allah di dalam perapian yang menyala-nyala tersebut. Saya percaya Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya percaya orang-orang percaya, ketika engkau juga ada dalam problema dalam rumah tanggamu, kalau engkau berkeluarga, dalam masa depanmu, kalau engkau anak-anak muda, dalam perkuliahanmu, dalam sekolahmu, ada begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Justru di persoalan tersebut, justru di masalah tersebut, Tuhan hadir. Haleluya. Bahkan luar biasa, Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap menari-nari. Mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan saya percaya pengalaman mereka akan menjadi pengalaman iman kita semuanya. Kita tetap bersuka cita, kita tetap berbahagia, kita tetap berkemenangan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya.
dan melalui renungan firman Allah pada saat ini, semua saudara-saudariku seiman dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman, yang memiliki kualitas iman bagaikan emas, emas yang murni, emas yang berkualitas, emas yang bermutu. Dan saya mengambil kesimpulan melalui renungan pada saat ini, ketika ujian kehidupan itu datang, ketika masalah kehidupan itu datang, membakar rumah tanggamu mungkin, membakar masa depanmu mungkin, membakar hari esokmu mungkin, membakar sakit penyakitku mungkin. Saya percaya justru disitulah Tuhan mau hadir. Justru disitulah bagian dari ujian kehidupan kita. Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya percaya saudara-saudariku, ketika ujian kehidupan itu datang, dia menguji kita. Dari segala sisi dia uji kita. Justru di saat itulah saya dan saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita akan timbul seperti emas. Haleluya. Jadilah anak Tuhan yang berkualitas seperti emas. Jadilah anak Tuhan yang mempunyai kualitas, yang bermutu, yang bernilai berharga. Dan saya percaya melalui renungan firman Allah pada saat ini, dengan berkat-berkat firman Allah pada saat ini, setiap kehidupan, setiap ujian-ujian kehidupan yang kau alami hari-hari ini, ternyata itu adalah bagian yang Tuhan buat dalam hidup kita, supaya kelak satu waktu kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas emas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa pada pelayanan Grow Session berikutnya. Puji nama Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa,
tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada